Halo semuanya, perkenalkan nama aku Berkat Fajar Tambunan dengan NIM 2406112476 dari kelas THPB. Hari ini aku akan mempraktekkan dan menjelaskan bagaimana sih cara pembuatan bagian kendali atau control chart dalam program Excel. Sebelumnya teman-teman dapat tahu nggak sih apa sih itu control chart? Kalau ada yang belum tahu, aku akan kasih tahu nih. Control chart adalah grafik yang menunjukkan suatu perubahan dari waktu ke waktu. Terus fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengetahui dan dapat mengendalikan proses tersebut dari satu waktu ke waktu. Contohnya jumlah produksi. Jumlah produksi dari satu ke waktu itu kita dapat kendalikan atau tidak. Dan jumlah cacatnya dari produksi tersebut kita dapat kendalikan atau tidak. Terus gimana sih cara mengaplikasikannya dalam program Excel? Kita langsung masuk aja ke dalam caranya. Di sini aku menggunakan data dari jumlah produksi dan produk cacat teh hitam Toba Sari periode bulan Juni tahun 2022. Cara pertama itu adalah kita mengetahui total dari jumlah produksinya. Dengan cara rumusnya itu sama dengan sum, kita klik sum, baru kita blok dari data observasi pertama sampai observasi terakhir. Di sini aku menggunakan 26 observasi. Baru kita klik enter, baru kita mengulangi rumus yang sama di bagian jumlah cacat. Setelah kita masukkan rumusnya sama dengan sum, baru kita blok dari observasi pertama sampai observasi ke 26. Baru kita klik enter. Setelah kita ketahui total dari jumlah produksi dan jumlah cacat, kita masuk ke dalam proporsi cacatnya dengan cara sama dengan kita klik jumlah cacat bagian pertama, garis miring atau bagi, baru kita klik jumlah produksi bagian pertama, baru kita klik enter. Setelah itu, kita dapatkan hasilnya 0,33, baru kita tarik ke bawah dengan cara mengklik bagian kanan bawah dari kolomnya. Terus otomatis gini ya guys. Kalau angka kalian itu di belakang koma lebih dari 3, kalian menekan bagian decrease desimal ini di bagian kanannya. Kalian tekan sampai dengan angka yang kalian butuhkan. Lalu, cara mencari CL itu sama seperti proporsi cacat, tapi kita menggunakan totalnya. Kita klik sama dengan, baru kita masukkan total dari jumlah cacat, dibagi atau garis miring, baru kita bagi dengan jumlah produksi. Enter. Di bagian ini, agar kita bisa narik ke bawah seperti proporsi cacat, kita harus menambahkan kunci atau dolar dengan cara mengklik shift dan angka 4 secara bersamaan di bagian antara huruf dan angka pertama. Setelah itu kita klik enter. Habis itu kita lakukan hal yang sama seperti di bagian proporsi chart. Kita blok sampai bawah. Kita dapat hasilnya seperti ini. Baru kita masuk ke bagian UCL. Bagian UCL ini kita harus mencari standar deviasinya. Standar deviasinya ini ada di bagian bawah. Dengan cara sama dengan SQRT buka kurung CL ya. SQRT-nya kita klik, buka kurung, baru kita klik CL-nya yang bagian pertama, baru kita klik shift dan angka 8 untuk kali, buka kurung lagi, 1 dikurang, CL pertama lagi, baru tutup kurung. Lalu dibagi dengan total jumlah produksi, tutup kurung lagi. Baru enter. Kita dapatkan hasilnya itu adalah 0,30. Selanjutnya, kita baru bisa mencari UCL-nya. Dengan rumus sama dengan CL pertama ditambah buka kurung 3 dikali standar deviasi di bawah. Baru kita lock lagi seperti bagian CL tadi dengan cara shift
angka 4, baru kita tutup kurung, enter. Kita dapat 0,454, baru kita tarik ke bawah seperti CL dan proporsi cacat tadi. Kita lanjut di bagian LCL, rumusnya sama tapi kita menggunakan min. Seperti yang di samping ini. Bagian P bar ini adalah CL, UCL ini kita menggunakan plus, dan LCL ini menggunakan minus. Kita masukkan rumus tadi. CL dikurang, buka kurung, 3 dikali standar deviasi tadi, baru kita lock atau kunci lagi dengan cara shift plus 4, baru kita tutup kurung, enter. Baru kita tarik ke bawah lagi seperti proporsi cacat dan CL UCL tadi. Dan kita dapatkan datanya semuanya. Baru kita membuat control chartnya dengan cara kita blok data proporsi cacat sampai data LCL yang paling terakhir. Baru kita masuk ke menu insert, kita pilih line, all chart types, kita pilih line, baru kita pilih line with markers. Nah, baru kita pilih bagian menu layout, kita tekan axis title, primary horizontal axis title yang kita hidupin, axis title lagi, primary vertical axis title yang kita hidupin, baru di bagian chart title-nya ini above chart. Kita gedein ya biar kelihatan. Nah, ini. Nah, ini dia. Kita chart title ini kita ubah menjadi teh. Ini kita ubah teh hitam Tobasari. Baru axis title vertikalnya ini kita ubah menjadi proporsi jumlah cacat. Baru axis title horizontalnya kita ubah menjadi waktu, karena tadi seperti pengertiannya ini adalah grafik yang menunjukkan proses perubahan dari satu waktu ke waktu. Baru kita buat interpretasinya. Kita klik insert, baru kita pilih text box. Kita buat di sini. Oke. Kita buat berdasarkan, kecil kali deh kayaknya tulisannya. Kita gedein. Berdasarkan bagan kendali di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah produksi dan jumlah cacat tidak dapat dikendalikan karena melewati garis batas UCL dan LCL. Nah, ini bisa kita lihat nih. Ini yang warna hijau di bagian ini nih. Ini adalah UCL. Terus yang merah ini adalah CL dan bagian bawah ini ada LCL. Harusnya kalau dapat dikendalikan itu
dia garis-garisnya itu cuma naik sampai ke batas-batas UCL dan LCL aja. Tapi karena ini dapat terlihat, ini tuh melebihi dari garis batas LCL dan UCL, maka ini tidak dapat dikendalikan. Jadi interpretasinya seperti itu. Berdasarkan bagian kendali di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah produksi dan jumlah cacat tidak dapat dikendalikan karena melewati garis batas UCL dan LCL. Maka seperti itu kita dapat mengetahui apakah jumlah produksi dan jumlah cacat itu dapat dikendalikan atau tidak. Seperti itu. Sekian yang dapat saya jelaskan dan praktikkan dalam pembuatan bagian kendali atau peta kendali atau control chart dengan menggunakan program Excel. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Thank you buat yang udah nonton.